Oke, baik rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan tips and trick cara meningkatkan viewers menggunakan Facebook Watch. Jadi kita akan belajar bagaimana Facebook Watch ini digunakan untuk menarik perhatian para penontonnya, sehingga kita sebagai enterprise dan salah satu tugas kita melakukan marketing melalui digital marketing, ya salah satunya menggunakan Facebook Watch ini. Facebook Watch ini sebelumnya belum lama rilis ya, tetapi sangat digandrungi karena memang pengguna Facebook ini luar biasa banyak, berbagai macam kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang tua, terutama orang tua, karena biasanya orang tua itu menggunakan Facebook dibandingkan Instagram dan sejenisnya. Kalau WhatsApp beda lagi karena memang itu media sosial yang berfokus pada chatting, tidak beda sekali sama Facebook, Instagram dan sejenisnya karena di dalamnya itu tercakup berbagai macam video, terus juga aktivitas dan sejenisnya, sangat berbeda, yang dimana kalau WhatsApp fokusnya ke chatting, aplikasi perpesanan, sedangkan Facebook betul-betul media sosial yang secara umum bisa kita lihat. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Sebelum itu, kita tak perlu panjang lebar, jadi pada malam hari ini kita akan membahas berbagai macam hal ya terkait dengan bagaimana cara meningkatkan viewers menggunakan Facebook Watch ini. Yang pertama kita perlu tahu dulu bagaimana penggunanya saat ini. Terus juga kalau yang pakai Facebook Watch itu berapa banyak sih? Kemudian membuat halaman Facebook. Yuk pahami fitur Facebook Watch dan cara ampuh serta ada studi kasus. Jadi memang 6 ini salah satunya pentingnya membuat halaman Facebook itu nanti akan kita bahas secara perlahan. Karena memang halaman Facebook ini sangat sentral perannya, sangat urgent dan perlu ada dalam menggunakan Facebook Watch ini. Nanti akan kita bahas secara perlahan. Jadi jangan langsung ke halaman Facebook, tapi nanti rekan-rekan akan paham secara perlahan dan kenapa saya harus membuat halaman Facebook. Nanti akan kita tarik pentingnya halaman Facebook tersebut. Baik rekan-rekan sekalian, kita perlu tahu bahwa pengguna Facebook saat ini luar biasa banyak ya. Ini data dari tahun 2022, saya ambil dari Databooks, dan kita bisa lihat bahwa pengguna Facebook saat ini sangat banyak ya. Yang tertinggi itu dari India, Amerika Serikat, dan Indonesia yang ketiga dengan total sekitar hampir 200 juta pengguna. Kita perlu tahu saja bahwa pengguna atau jumlah penduduk di Indonesia saja luar biasa banyak ya, lebih dari 250 juta gitu. Kalau di sini hampir 200 juta, yang bisa diartikan bahwa 70%-nya masyarakat Indonesia itu menggunakan Facebook dalam aktivitasnya sehari-hari. Entah dia mau update status, entah dia mau nonton, atau mau lihat tetangga-tetangganya yang sedang beraktivitas gitu ya. So, kita bisa ketahui bahwa luar biasa sekali dan cukup ramah bahwa orang Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi. Salah satunya perkembangan media sosial, dia harus ikut dan terlihat bahwa ya dia bisa dan mampu untuk ikut. Baik rekan-rekan sekalian, jadi luar biasa sekali pengguna Facebook saat ini, yang mana masif sekali penggunaannya gitu ya. Tapi kita ketahui bahwa selain kita bisa tahu jumlah penggunanya seberapa banyak ini, tapi kita juga perlu tahu bagaimana dengan Facebook Watch gitu ya. Nah, yang pertama adalah pengguna Facebook Indonesia menurut rentang usia. Nah, kalau dari rentang usia, kebanyakan dari umur 18 sampai dari umur 25 sampai 34. Jadi ya sudah dewasa ya, mungkin sudah punya anak, dua, mungkin sudah punya ya. Tapi yang bisa kita ketahui bahwa cukup banyak juga pengguna-pengguna yang memang di umur 35 sampai 44. Cukup banyak sekali ya. Sangat bahwa lebih tinggi umur 35 sampai 44 daripada umur yang 13 sampai 17 tahun yang mereka dominan menggunakan media sosial setiap hari. Nah, artinya
Facebook bisa dikatakan digunakan oleh orang dewasa. Kebanyakan dipakai oleh orang dewasa. Nah, kemudian dari segi segi umur, kita juga bisa ketahui bahwa Facebook Watch ini kebanyakan dipakai buat nonton apa. Nah, ini saya ambil dari Dusumo, ini juga dari tahun 2022 ya, bahwa kebanyakan orang nonton di Facebook Watch itu kontennya tidak lain dari makanan. Kebanyakan makanan, disusul dengan fashion and beauty, animals, DIY, humor, gaming, dan seterusnya. Artinya apa rekan Tasar? Kita selaku enterprise di bisnis yang kita jalankan ini, yang namanya ada produknya itu yang bisa kita konsumsi, yang artinya harus kita sesuaikan. Ada food dan fashion dan juga beauty. Nah, kita ketahui bahwa produk kita itu jenisnya di dalamnya itu ada food dan juga ada fashion and beauty gitu ya, masuk ke skincare dan juga masuk ke suplemen. Nah, disinilah kita bagaimana melihat peluang tersebut. Karena memang masifnya penggunaan ini, maka sudah waktunya kita untuk masuk ke dalamnya. Karena melihat dari grafiknya saja, orang-orang yang memakai Facebook Watch ini digunakan untuk menonton konten-konten makanan dan juga kecantikan gitu ya, ataupun fashion. Nah, kita bisa masuk, pasti bisa, karena memang sudah sangat sesuai. Beda halnya kalau kita pakai gaming, real estate gitu ya, finance gitu ya. Dan luar biasanya orang-orang memang cenderung suka dengan hal yang berbau makanan dan juga hal yang berbau perawatan diri gitu. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki dan kita masuk ke dalamnya, karena itu peluang yang sangat besar kita selaku enterprise gitu ya. Tapi untuk rekan-rekan yang ingin belajar tentang Facebook Watch ya tidak apa-apa, karena memang mungkin bisa disesuaikan dengan bisnis ataupun usaha ataupun konten yang memang perlu disesuaikan melihat dari peluang ini gitu. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Dari sini kita bisa tahu bahwa pengguna Facebook rata-rata orang tua, orang dewasa tepatnya, kebanyakan dari umur 18 sampai mayoritas ya sampai mungkin 35 sampai 44 ya. Nah, berarti dari kebanyakan tersebut, kebanyakan juga dia menggunakan atau menonton food dan juga fashion and beauty. Kalau kita sebagai enterprise di HDI tidak jauh dari namanya suplemen dan juga skincare. Nah, itulah yang perlu kita buat, entah itu konten soft selling, hard selling, tapi kita perlu tahu isinya, kemasannya harus berkaitan ya. Lebih baiknya berkaitan dengan food dan juga beauty sehingga kena gitu orangnya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, kita bisa sudah melihat kondisi Facebook Watch yang dimana luar biasa sekali, peluang besar karena memang Facebook Watch ini perkembangannya sangat masif ditonton. Saya juga selaku pengguna Facebook setiap hari ya memang tidak pernah bosan gitu ya untuk menonton, melihat konten-konten yang memang sangat seru sekali dibandingkan media sosial lainnya gitu. Karena memang cukup, saya sebagai pengguna Facebook yang sudah lama gitu ya, cukup berkerabat dekat dengan Facebook ini, bahwa apa yang ada di Facebook ini betul-betul sesuai dengan keinginan saya. Entah saya karena memang sudah masuk ke dalam optimasinya mereka, atau juga bisa karena mereka algoritmnya saya sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Misalkan kalau saya nonton kartun, nanti dikasih kartun mulu, udah kedetek sama Facebook gitu. Oke rekan-rekan sekalian, kita akan pecah lagi kenapa sih harus pakai Facebook Watch. Nah, kita selaku enterprise gitu ya, ataupun selaku konten kreator, ataupun seorang pengusaha yang menjalankan bisnis, sebelum kita melakukan penguploadan atau pembuatan video, hal yang utama kita buat adalah halaman Facebook. Kenapa? Karena halaman Facebook itu sebagai muka atau wajah kita gitu ya, yang dilihat orang gitu. Karena dengan halaman Facebook juga kita lebih mudah dicari oleh orang, dengan catatan bahwa kita bisa menggunakan nama produk kita, usaha kita, ataupun konten-konten yang sekiranya menarik sehingga orang lain tertarik untuk melihatnya dibandingkan hanya nama. Karena nama orang, kalau kita pakai nama orang banyak sekali yang mengikuti. Tapi kalau bisa kita pakai nama-nama program atau nama-nama yang memang
bisa dikatakan branding kita gitu. Itulah yang perlu kita buat di halaman Facebook. Kemudian juga hal yang pertama adalah banyak konsumen potensial di Facebook, karena memang kita ketahui bahwa penggunanya saja banyak yang orang tua gitu ya, dan pasti mereka punya aktivitas dan lebih suka menggunakan HP sekarang gitu untuk melihat media sosial, dan itu salah satu hal yang sangat potensial. Kemudian juga orang mudah menemukan bisnis Anda di internet. Kalau kita pakai nama orang agak sulit mencarinya gitu, tapi kalau kita pakai nama produk ataupun nama lembaga lebih mudah, karena mereka sudah membranding nama kita gitu ya. Misalkan dia mau cari HDI gitu, ya udah dia cari di search HDI langsung nongol. Nah, jadi lebih gampang mereka mencarinya gitu ya, dibandingkan nama orang yang nanti mereka search gitu. Kemudian juga selain itu membangun audiens yang tepat. Kalau kita pakai nama bisnis ataupun nama lembaga, jadi mereka lebih selain mudah mencarinya juga sesuai dengan keinginannya gitu. Misalkan kita kalau mau jualan bakso gitu ya, orang mencari bakso, berarti yang kita dapat adalah orang yang sedang mencari bakso. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut ketika kita membuat halaman yang memang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, makanya kalau kita mau bikin halaman Facebook atau media sosial lainnya, kita perlu tahu dulu kita mau ke siapa, tujuannya ke siapa gitu. Kita mau bikin halaman ini untuk dilihat oleh siapa gitu, kalangannya seperti apa gitu. Karena memang halaman nama itu branding yang sangat menentukan orang mau atau tidak melihat konten kita gitu. Jadi perlu dipikirkan lagi sebelum kita membuat halaman, apa kira-kira nama yang bisa menarik gitu ya. Apalagi nanti kita akan belajar tentang CEO atau SEM gitu ya. Mungkin rekan-rekan sekalian belum lama ini atau masih awam mengenal kata istilah CEO dan SEM. CEO itu Search Engine Optimization dan juga SEM itu Search Engine Marketing. Nah, keduanya ini sangat berhubungan dengan pencarian. Makanya kalau kita cari di Google gitu ya, dari Google, misalkan saya mau makan bakso. Nah, nanti kalau search engine-nya tepat gitu ya, pasti blognya itu atau website-nya itu ditaruh paling atas gitu. Makanya kenapa kalau kita search ada yang paling atas, ada yang paling bawah, sampai kita klik ke halaman berikutnya gitu ya. Makanya kalau pas kita buka pertama muncul itu berarti CEO dan SEM-nya tuh sesuai gitu. Makanya kita perlu tahu juga, kita juga perlu tahu bahwa saat kita membuat halaman, nanti orang bakal lebih mudah mencarinya gitu. Jadi jangan sampai yang ribet-ribet gitu, apalagi sampai typo gitu ya. Misalkan jasa pembuatan iklan gitu ya, tapi tulisannya JSPMBT3LN. Nah, orang kan repot nyarinya gitu. Jadi pastikan kalau mau bikin halaman itu jangan typo, kita perlu tahu apa yang mau kita branding gitu ya. Dan kalau bisa kita harus lupa fokus kepada satu tempat gitu. Misalkan bakso pedas Jakarta. Nah, jadi kita akan menargetkan orang-orang Jakarta yang ingin mencari bakso pedas gitu. Jadi kira-kira sudah mulai membranding kenapa kita harus perlu menamakan halaman itu dengan tepat. Nah, ini sangat berhubungan agar penonton-penonton kita itu atau calon viewers kita itu masuk ke dalamnya, karena memang sesuai kebutuhan gitu. Jadi orang pas kita ngeliat halaman kita nggak hanya mengintip aja, karena memang yang perlu kita tahu kalau kita ingin meningkatkan viewers gitu ya, salah satu hal yang utamanya adalah ya boleh kita meningkatkan viewers, tapi kita juga perlu menghitung berapa lama durasi orang-orang yang masuk ke halaman kita menontonnya gitu ya. Jadi misalkan kalau cuma ngintip nonton 1 menit dibandingkan kalau nontonnya 1 jam, kan pasti orang kita sebagai pembuat konten lebih interest ke orang yang nonton 1 jam. Itu artinya konten-konten kita menarik bagi dirinya ataupun sesuai dengan kebutuhan bagi dirinya. Jadi rekan-rekan sekalian, penting membuat halaman Facebook agar orang-orang yang ingin mencari konten kita itu yang pertama sesuai kebutuhan, mudah ditemukan, dan pastinya juga ya membangun audiens yang tepat karena memang kita maunya itu gitu. Oke, baik rekan-rekan sekalian.
Dengan halaman Facebook juga kita bisa mengetahui insight. Artinya apa? Insight itu kita bakal bisa tahu kalau mungkin rekan-rekan seorang YouTuber gitu ya. Pasti salah satunya insight itu kita bisa tahu misalkan yang mau nonton konten kita gitu ya, yang nonton konten kita hari ini ada 3 orang, berapa menit, terus juga kenapa dia nonton, dia dapat konten kita dari mana. Nah, itulah salah satu hal yang kita ketahui dengan halaman Facebook. Kalau kita cuma upload di profile kita, orang tidak akan tahu, maksudnya kita sebagai pembuat konten tidak tahu, dia cuman like aja gitu ya, habis itu nggak nonton atau sejenisnya gitu. Tapi kalau kita menggunakan halaman, kita bisa mengetahui insight-nya itu seperti apa. Orang-orang yang nonton itu ada berapa orang, siapa namanya, umurnya berapa, dia tahu dari mana kontennya gitu. Jadi membuat halaman media sosial gitu ya, terutama Facebook yang kita bahas saat ini sangat penting agar kita bisa tahu grafiknya gitu ya, kenapa alasan dia menonton, kita bakal tahu. Jadi kita bisa lebih mudah merancang strategi membuat konten gitu ya. Oh, kalau saya bikin konten tentang cara membuat bakso, yang nonton 10 orang, tapi kalau saya bikin jalan-jalan ke Borobudur yang nonton 100 orang. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa itu salah satu hal yang sangat penting kalau kita bikin halaman di Facebook. Jadi insight-nya ketahuan. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan sekalian dapat memasang iklan nih. Kalau di halaman Facebook itu kita dapat memasangkan iklan. Baik iklan yang berbayar, ataupun yang tidak berbayar, tergantung bagaimana kita mengemasnya. Makanya kalau kita mau pasang iklan yang berbayar, ya alangkah baiknya kita pakai CEO dan SEM tadi tuh, karena memang kata kuncinya tepat. Tapi kalau memang ingin betul-betul membrandingkan, Facebook memberikan kita alternatif untuk membuat atau memasang sebuah iklan gitu, agar postingan-postingan kita gitu ya, konten-konten kita dapat dilihat oleh orang lain, dan semoga orang tersebut yang melihat iklan kita menarik untuk menonton konten yang kita buat. So, jadi ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Kenapa sih kalau untuk meningkatkan viewers di Facebook Post itu perlu membuat halaman? Nah, kita bisa tahu ya. Yang pertama, banyak konsumen yang sangat potensial. Jadi orang juga lebih mudah untuk menemukan konten kita gitu ya. Jadi terus juga kita lebih tepat siapa yang mau nonton kita gitu, dan pastinya mengetahui grafik ataupun insight dari halaman yang kita buat gitu. Jadi luar biasa sekali bahwa halaman Facebook ini berperan sangat penting dalam meningkatkan viewers. Nah, baik rekan-rekan sekalian, jadi artinya kita sudah membuat nih rumahnya gitu ya. Jadi kalau saya punya Facebook, misalkan namanya Yoris, saya juga punya halaman namanya HDI Learning Center. Nah, jadi konten-konten saya taruh di HDI Learning Center. Kemudian selain itu, jadi kita ibaratnya sudah punya rumah lah. Cuman kita belum taruh lemarinya, kita belum naruh pintunya, hanya rumah saja gitu ya, belum ada TV-nya. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Nah, kita sudah belajar cara membuat halaman Facebook, dan setidaknya kita sudah tahu apa fungsi dari pembuat halaman Facebook dalam meningkatkan viewers menggunakan Facebook Watch. Oke, selanjutnya ya, ini kita perlu tahu juga, pahami fiturnya. Nah, Facebook Watch ini sebetulnya adalah fitur terbaru di Facebook yang berisi beragam video, yang setiap video berasal dari halaman Facebook yang telah diverifikasi dan profil yang telah diverifikasi, dan halaman atau profil dengan lebih dari 5.000 pengikut, dan pastinya memenuhi syarat untuk tampil di Watch. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi Facebook Watch itu, video yang kita tonton di Facebook itu pada dasarnya munculnya dari halaman Facebook yang sudah di-verified oleh Facebook gitu ya. Makanya kalau kita seorang YouTuber mau upload video, pasti kan ada proses gitu ya. Penguploadan, pembuatan judul, pembuatan deskripsi, oke udah selesai. Nanti masuk ke halaman selanjutnya gitu ya. Apakah ada pelanggaran hak cipta atau ada pelanggaran apa gitu ya, nanti diverifikasi. Kalau lolos baru bisa masuk ke Facebook gitu, ataupun di YouTube gitu. Kemudian juga ini orangnya seperti apa gitu, rekam jejaknya seperti apa, nanti akan dicari gitu. Kemudian juga pastinya orang yang mau ngirim Facebook Watch itu harus ada 5.000 pengikut.
Tetapi rekan-rekan sekalian, sebetulnya meningkatkan pengikut di Facebook itu sangat mudah sekali. Mudah sekali, asalkan kita bisa tahu celah-celahnya. Tadi kita sudah tahu celah-celahnya, food and beauty. Nah, itu kita sudah sering-sering share aja. Orang akan lebih mudah mencari konten-konten kita gitu, karena memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Apalagi tepatnya kita bisa tahu bahwa kebanyakan penggunanya dewasa. Jadi kalau kita mau bikin konten tentang beauty, ya bagaimana cara membuat kulit kencang gitu ya, karena memang orang dewasa pasti sudah kendur kulitnya. Nah, maka dari itu kita perlu ketahui mana mana konten yang tepat untuk viewers kita nanti. Jadi, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, kita perlu ketahui nih, kita mau bikin konten apa, fokusnya kemana, dan siapa yang mau nonton. Kalau itu udah dapet, berarti tepat gitu. Makanya ibaratnya kalau ada orang jualan gitu ya, misalkan dia jualan nasi warteg ibaratnya ya, kita jualan nasi warteg, harganya ada yang 10.000 di warung A, dan yang jual yang satu lagi harganya 100.000. Tapi yang jual 100.000 itu barangnya ataupun bahan-bahannya berkualitas, sedangkan yang 10.000 barangnya kurang berkualitas. Tetapi kalau orang yang sekiranya tidak memiliki uang banyak, pasti dia milih yang 10.000. Tapi kalau orang yang punya uang banyak, pasti nggak milih yang 100.000 gitu, karena asupannya lebih sehat gitu. Jadi sebetulnya kita perlu tahu juga siapa target pasar kita gitu, yang mau nonton siapa. Ibaratnya seperti hal yang tadi gitu ya, kalau orang kaya ya pasti ya, kalau target kita untuk orang kaya ya bikinlah konten-konten yang memang grade-nya tinggi gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Baik rekan-rekan sekalian, nah selanjutnya adalah posting. Dalam membuat Facebook Watch ini kurang lebih tampilannya sama ya dengan profil Facebook kita ya, ada posting gitu ya, dan kurang lebih sama. Cuman memang ada spesifikasinya saat kita mengupload. Yang pertama, formatnya harus MP4, dan sebetulnya tidak harus MP4. Kalau FLV dan sejenisnya juga bisa gitu, tapi lebih baiknya format MP4, mungkin karena tidak pecah dan sejenisnya. Kemudian juga maksimal 10 GB, dan maksimal juga durasinya 240 menit atau 2 jam. Jadi rekan-rekan sekalian bisa menyesuaikan gitu ya. Cukuplah kalau kita mau bikin konten Zoom meeting gitu ya, atau ikut webinar 1 jam cukup. Tapi lebih baiknya sesuaikan dengan kontennya apa gitu ya. Food atau beauty, kalau kita mau bikin soft selling atau kita mau bikin konten sejenisnya juga bisa. Kemudian selanjutnya ini detail video. Pastikan ada judul dan juga ada deskripsi. Nah, ini yang paling sering kita lupa ya. Saat kita membuat deskripsi, kita cuma ngetik tok, ceritain lah tuh. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ditandai orangnya gitu. Kita mau nandain siapa gitu ya, mungkin orang-orang artis dan sejenisnya juga bisa itu, agar lebih masuk ke kita gitu. Kemudian juga aktivitas kita seperti apa, dan kita juga bisa mempersempit siapa penonton kita. Sebetulnya bisa itu. Inilah hal yang sering kita lupakan saat kita membuat mengupload video, karena deskripsi ini sebetulnya penting, menarik perhatian sekali bagi orang-orang yang ingin menonton gitu ya. Jadi semakin kita banyak deskripsi, maksudnya bukan lebih menjelaskan, banyakin cerita teks gitu ya, tapi lebih penandaan. Makanya kalau kita ada lomba-lomba, pastikan bikin lomba poster, tandai 3 orang sekitarmu gitu. Nah, itu salah satu hal yang dimana si pembuat lomba tersebut ingin dikenal oleh orang lain melalui orang lain juga gitu. Jadi ibaratnya saling melebarkan jaringan gitu. Makanya rekan-rekan sekalian juga perlu ketahui bahwa saat kita mengupload video, aktivitas, singgah, tandai, persempit itu sangat penting gitu. Jadi jangan sampai lupa, jangan hanya nulis asal, atau enggak jangan hanya nulis judul doang di konten kita, karena nggak efektif gitu. Jadi orang nggak merasa terinterest ataupun tidak nongol di tampilan YouTube-nya ataupun Facebook Watch-nya. Jadi kita perlu ketahui ya bagaimana cara-caranya agar konten-konten kita bisa lebih dilihat oleh penonton-penonton yang lain. Oke, baik, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar saat posting. Nah, kita akan lanjut juga melalui insight. Nah, kita tadi sudah belajar ya, insight itu isinya apa.
isinya adalah kontrol. Bagaimana kita melihat penontonnya, jumlah penontonnya, durasinya, targetnya gitu ya. Jadi sebetulnya tujuannya adalah untuk memahami kinerja video dan juga konten yang paling sesuai dengan penonton kita gitu. Jadi kita bisa lihat grafik perkembangannya. Saat kita upload video tentang jalan-jalan yang nonton ada 100 gitu ya, berapa lama setiap orang yang nonton, nah kita bisa tahu gitu ya. Jadi ibaratnya itu sebagai monitor pusat gitu ya, atau pusat kendali dari konten-konten kita gitu. Jadi kita perlu tahu bahwa insight itu sangat penting untuk melihat perkembangan apa yang dari konten-konten yang sudah kita buat gitu. Kalau kita mau upload Facebook Watch, nah kita juga perlu nih konten. Misalkan saya mau upload konten membuat sambal pecel lele gitu. Nah kita ternyata banyak nih orang yang suka nih. Nah kita bisa lihat di insight-nya. Ternyata yang nonton sedikit nih. Nah, jadi kita bisa tahu apa yang harus kita buat gitu. Baik rekan-rekan sekalian, dari insight kita sudah tahu ya kurang lebih bahwa selain posting, saat kita memposting, insight itu perlu untuk kita lihat saat kita posting itu berapa orang yang melihatnya atau menontonnya atau melike-nya. Baik rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah belajar ya bahwa kalau kita membuat video gitu ya, membuat video di Facebook Watch, ada yang namanya tadi itu ada tadi yang namanya itu posting dan juga ada yang namanya insight. Posting ini kurang lebih sama seperti profil Facebook yang kita gunakan, kemudian juga insight untuk kita melihat siapa yang nonton, siapa grafiknya seperti apa gitu ya, berapa lama dia nonton video kita. Nah kita bisa tahu. Jadi dengan hal tersebut kita bisa lebih tahu alternatif jawaban. Ketika kita yang nonton banyak kita harus berbuat apa, ketika yang nonton dikit kita harus berbuat apa dari insight ini. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana Facebook Watch digunakan, terus juga cara penggunaan membuat halamannya dan juga cara ampuhnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara ampuh menambah viewers. Kalau kita ingin menggunakan Facebook Watch, pasti ingin ditonton lebih banyak orang gitu kan, pasti. Tapi bagaimana cara kita untuk mengemas video-video atau konten-konten kita agar lebih menarik? Nah, ini salah satu hal yang perlu kita gunakan, yakni cara ampuhnya menambah viewers dari konten-konten yang kita buat. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah external factor. Kalau kita mau bikin video di Facebook Watch, di Instagram, di YouTube, dan sejenisnya, sebetulnya hal utamanya adalah dari external factor, dari faktor luar gitu ya. Makanya kalau kita kalau kita bikin konten pasti kita bagikan entah ke WA, ke Facebook, dan seterusnya. Nah sebetulnya itulah salah satu hal yang bisa meningkatkan penonton kita. Misalkan kita bikin video, uploadnya di YouTube. Nah saat kita nonton di YouTube pastinya kita bagikan ya, harusnya kita bagikan ke Facebook juga, ke WhatsApp juga, ke Telegram juga, agar ibaratnya kalau kita jadi ibaratnya kalau kita mau bikin video, misalkan kalau kita bikin video di YouTube, jangan sampai lupa dibagi di Facebook, dibagi di WA, dibagi di Instagram, dibagi di Telegram. Nah ini sangat penting karena sebetulnya yang nonton konten-konten kita itu bisa juga dari luar, entah dari Facebook, padahal kita uploadnya di YouTube ya. Ntar ada teman SD ngeliat, nah masuklah di Facebook. Sebetulnya sistemnya jaringan juga berbagi gitu ya, makanya kalau kita ibaratkan multi level marketing ya sebetulnya jejaring, semakin banyak teman, semakin banyak hubungan yang ditingkatkan, semakin banyak juga pengikutnya gitu. Sama halnya ini. Jadi makanya salah satu upayanya ya berbagi link itu sangat penting gitu agar orang-orang bisa melihat konten apa yang kita buat gitu. Jadi kalau misalkan cuma kita upload di YouTube ya sebenarnya itu salah satu hal yang ya 10%-nya gitu. Kalau kita bagikan melalui Facebook, WhatsApp, Telegram, bisa 100%-nya kita dapat dan di orang lain tersebarnya atau menontonnya lebih banyak lagi gitu. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, selain dari eksternal faktor, selanjutnya adalah terkait dengan browse feature.
Makanya kalau kita bikin konten, ya, harus konsisten. Misalkan kalau kita bikin konten HDI tentang madu, nah kita harus konsisten gitu ya, jangan tentang politik ataupun sejenisnya, harus konsisten. Ketika kita konsisten dan kemasannya sangat menarik, nanti orang-orang tak perlu disuruh akan memberikan atau mengikuti kita gitu ya, mensubscription gitu melalui halaman yang kita buat di Facebook itu. Jadi rekan-rekan lebih mudah menjaringnya, tapi kuncinya adalah rekan-rekan harus konsisten. Misalkan tentang madu gitu ya, nah kita bisa sesuaikan gitu ya, misalkan untuk konsumsi atau untuk suplemen saja, atau untuk atau untuk perawatan wajah. Nah, tidak lepas dari ini. Tapi kan sebetulnya konteksnya HDI banyak sekali produk-produknya ya. Jadi kita ketahui bahwa seperti hal yang tadi, orang-orang di Facebook Watch itu ya, tepatnya Facebook, kebanyakan yang pakai orang tua dari umur orang dewasa 22 sampai 44 tahun penggunanya. Bahkan di atasnya juga ada yang 50, ada yang 60 masih pakai Facebook. Dan kebanyakan orang nonton tadi itu di Facebook Watch, nontonnya kalau nggak makanan pasti beauty atau kecantikan. Makanya itulah peluang kita gitu ya. Jadi kita kalau bisa bikin konten yang ada makanannya, ada yang beauty-nya, kecantikannya gitu, agar menariknya lebih jauh lagi. Kalau kita kasih tentang pelatihan dan sejenisnya kurang tepat gitu. Tapi lebih baiknya sesuaikan dengan melihat populasi yang dimana orang-orang tuh suka yang makanan sama orang yang suka kecantikan. Udah itu aja, karena peluangnya di situ. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Kita sudah tahu kurang lebih browse fitur itu sangat penting ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan Facebook search. Kalau kita mau bikin halaman Facebook, pastikan namanya itu nggak usah repot-repot gitu. Misalkan kalau kita mau jualan bakso gitu ya, bakso urat Jakarta. Udah berarti kita bisa ketahui bahwa orang yang mau lihat konten kita itu awalnya mencarinya dia mau makan bakso urat tapi di Jakarta. Nah, kalau cuman kita buka namanya bakso urat, nah bakso urat kan banyak gitu ya. Jadi tidak spesifik gitu. Tapi kalau ditambahin Jakarta atau Indonesia jadi orang lebih spesifik gitu. Jadi rekan-rekan sekalian kalau mau bikin halaman Facebook ataupun bikin konten, judulnya jangan repot-repot gitu. Yang simpel-simpel aja gitu. Misalkan cara menggandakan uang dengan teknik apa gitu. Udah tulis saya cara menggandakan uang dengan ini gitu. Jadi lebih tepat ngejaringnya. Jadi rekan-rekan sekalian, semakin mudah kita membuat judul yang simpel, yang praktis, yang padat, semakin juga banyak orang menonton video kita gitu. Itu sudah pasti ya. Jadi rekan-rekan sekalian kalau mau bikin Facebook jangan sampai typo gini ya. Jadi misalkan saya mau bikin konten bakso urat Jakarta, tulisannya BSO jadi beso URT JKT. Wah, itu susah orang nyarinya. Jadi kalau kita nyari bakso urat Jakarta ya kalah sama yang konten-konten yang namanya bagus gitu. Kalau kita makanya jangan sampai typo nih kalau kita mau bikin judul, apalagi halaman gitu ya. Jangan sampai typo. Jangan sampai kurang kalimatnya gitu. Tulisannya juga harus konsisten. Gede semua, kecil semua gitu. Jadi harus sesuai dengan konsisten juga gitu. Karena memang semakin kita buat nama lebih padat, lebih praktis, lebih tepat, semakin banyak juga yang terjaring. Jadi jangan sampai menyulitkan orang. Oke, baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya adalah terkait dengan suggest video. Nah, pasti kita membuat video, kalau kita menonton misalkan saya mau pas buka Facebook gitu atau YouTube gitu, cara membuat risol pedas. Nah, pasti kalau kita udah nonton 10 kali gitu ya, pasti nanti di beranda kita nongolnya itu sama tuh makanan semua tuh, entah yang risol, entah apa gitu. Kenapa itu? Nah, karena aktivitas kita direkam oleh media sosial kita, jadi itu hal yang sangat wajar gitu. Namanya algoritma, entah YouTube algoritma, karena kita ini bahasa Facebook, namanya Facebook algoritma. Misalnya kalau kita mau nonton tinju, nanti di berandanya banyak sekali tinju. Jadi
apa yang kita ingin cari sudah termindset di media sosial kita gitu. Jadi itu hal yang sangat wajar gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, makanya kita perlu ketahui bahwa kalau kita bikin nama yang cocok, yang tepat gitu ya, apalagi sesuai dengan yang lagi tren sekarang, misalkan sekarang lagi lagi tren misalkan si Rehan gitu ya. Nah, mungkin kita bisa membuat nih masker madu ala Rehan. Nah, itu saya yakin bisa naik penontonnya gitu. Jadi kita perlu ketahui juga sebetulnya bagaimana sih orang mencari pencarian yang ingin dia sukai gitu ya, sehingga mereka termindset di Facebook itu. So rekan-rekan sekalian, jadi sebetulnya Sages Video juga ada hubungannya dengan penamaan tadi ya, Facebook search. Tapi rekan-rekan sekalian pastikan saat membuatnya padat, jelas, dan juga praktis. Jadi orang tidak terlalu sulit mencarinya gitu. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Bu Heni, halo. Ya, halo Mas. Bu Heni baru pulang kerja? Iya Mas, tuh baru nyampe. Macet. Aduh, belum istirahat dong nih. Iya. Oke, baik Bu. Bu Heni udah main Facebook juga nggak Bu? Kenapa Mas? Bu Heni main Facebook juga nggak Bu? Iya main, benar. Juga. Main. Ini sebetulnya peluangnya sangat banyak nih. Nah ini kita akan bahas tuh di kasus. Jadi kita perlu Emang kalau ketahui di Facebook, kalau yang like banyak. Kalau di IG memang saya kan anak muda ya. Kalau di Facebook masih ada emak-emaknya. Emang banyak banget sekarang Facebook makin digunain gitu, bahkan bisa ngalahin TikTok kali sekarang ya. Facebook sekarang di Facebook Post lagi naik-naiknya sekarang. Jadi kalau kita mau upload apa gampang gitu. Jadi orang nontonnya lebih interestnya lebih dapet gitu. Nah, jadi di kasus ini di Facebook Post ya, ini bisa kita lihat ya bahwa ada 2 kasus. Judulnya jadi dia ini bikin konten video namanya beda. Konten yang pertama ini 8 jenis investasi yang menguntungkan untuk tahun 2020. Di judul video tersebut ini adalah video kelimanya, di mana channelnya itu masih dikit, pengikutnya cuma 100, penontonnya juga belum banyak, dan channelnya belum authority gitu, atau lebih tepatnya checklist lah gitu. Karena kalau kita mau buka YouTube bisa ada checklistnya, belum prioritas gitu, karena cuma punya 4 video, dan sekarang videonya ditonton 15.000 kali. Kemudian selanjutnya adalah di video selanjutnya dia juga upload review hasil investasi reksadana di IPB episode 18. Nah, jadi ini video 18-nya dia, dan penontonnya juga sudah banyak ya, dan juga sudah punya prioritas, ada tanda checklistnya gitu. Karena memiliki jumlah penonton yang banyak dan engagement-nya bagus. Jadi video yang dibuat ini luar biasa gitu ya, banyak disukai orang. Kemudian videonya itu yang ditonton cuma 5.000 kali gitu. Jadi artinya rekan-rekan sekalian, dari hal tersebut kita bisa ketahui bahwa yang pasti menentukan adalah judul. Jadi kita bisa tahu bahwa orang-orang itu lebih suka apa. Jenis investasi atau review hasil investasi gitu. Kalau orang yang ingin jadi sepertinya yang bisa kita lihat orang-orang tersebut sangat ingin berinvestasi gitu. Orang yang ingin berinvestasi, bukan melihat hasil investasi dari reksadana. Karena yang pakai reksadana belum banyak. Tapi orang pasti bisa melihat investasi gitu ya, entah reksadana di dalamnya ataupun usaha bisnisnya gitu ya. Kemudian juga yang bisa ketahui bahwa ada tahunnya gitu ya, dan ini cuma dibibit gitu. Jadi orang-orang lingkupnya itu yang digunakan ya orang-orang yang bibit aja, ataupun orang yang suka dengan dunia saham gitu. Tetapi kalau kita namanya jenis investasi yang di tahun 2020 ini menjaring lebih banyak orang, apalagi di-uploadnya di tahun 2020, makin booming lagi. Nah, mungkin investasinya entah di bidang kuliner, salon, kecantikan, dan sejenisnya gitu ya. Jadi terus juga
dari judulnya juga kita sudah tahu bahwa ada kata menguntungkan dibandingkan review hasil. Nah, lebih tertarik bukan kalau namanya menguntungkan karena memang sudah terbukti dibandingkan review hasilnya. Interestnya lebih jauh masuk ke dalam menguntungkan dibandingkan review hasil. Nah, jadi kita perlu ketahui bahwa judul ini sangat menentukan banyak tidaknya seseorang menonton konten kita. Jadi rekan-rekan sekalian, kita harus tahu juga nih siapa yang mau kita jaring gitu ya. Orang yang seperti apa yang perlu kita jaring, kontennya seperti apa gitu ya, dan clickbaitnya seperti apa, gitu, kata kuncinya gitu. Jadi kalau rekan-rekan bikin konten, bikin judulnya jangan panjang-panjang, apalagi sampai typo, jangan, tapi harus singkat, padat, dan jelas. Dan pastinya sertakan tujuannya apa gitu ya, menguntungkan, tahunnya, investasinya gitu. Jadi dia harus tahu ini tujuannya apa. Saya mau ngebangun tentang kuliner gitu kan ya, silakan gitu ya, 8 jenis sambal yang sangat disukai orang di tahun ini gitu ya. Jadi kita perlu ketahui bahwa judul ini menentukan banyak tidaknya orang, dan jangan sampai lupa. Jadi kita perlu tahu juga bahwa studi kasus ini juga pastinya dia akan berbagi ke berbagai macam platform gitu ya, tidak hanya di channelnya saja, entah di Facebook, di Instagram, di sini juga pasti dia berbagi gitu. Dan pastinya dengan konten ini menarik orang lain sehingga banyak yang nonton. Dibandingkan ini pengikutnya banyak tapi yang nonton cuma sedikit gitu, karena tidak sekali bahwa ada konten yang sangat kurang menarik dilihat oleh di jaringan. So, rekan-rekan sekalian, dari studi kasus ini bisa ketahui bahwa saat kita menggunakan Facebook Watch ini ya kita bisa langsung tarik kesimpulan saja dari awal sampai akhir bahwa kegiatan Facebook Watch ini tetap eksis hingga saat ini, dan kini semakin marak penggunaan watch ini karena sangat menarik perhatian, dan kita sebagai seorang pebisnis enterprise ya perlu memanfaatkannya, karena memang bisnis kita yang dengan Facebook Watch ini bisa dijadikan sebagai ladang investasi juga, sehingga bisnis yang kita jalankan ini semakin banyak orang kenal dan juga berjangka panjang. Dan pastinya kalau kita mau bikin konten yang menarik gitu ya, kita juga harus berpikir kreatif, sering membaca gitu ya, kemudian juga agar bisnis kita dijalankan semakin juga berkembang gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, dari kegiatan ini kurang lebih bahwa Facebook Watch ini sangat luar biasa potensinya gitu ya, penontonnya. Bahkan untuk mendapatkan 5.000 pengikut itu cukup mudah, asalkan kita bisa tahu trik-triknya kayak tadi bahwa kontennya itu kebanyakan orang nyari tentang makanan dan juga tentang fashion atau kecantikan. Nah, inilah yang perlu kita masuk ke dalamnya. Kemudian juga dengan membuat hal Facebook, orang-orang lebih merasa interest, dan kita juga bisa membangun siapa yang ingin nonton kita gitu. Jadi luar biasa sekali bahwa Facebook Watch ini salah satu peluang yang perlu kita gunakan agar konten-konten kita itu bisa menarik banyak orang yang pastinya jangan lupa gitu ya, trik-triknya seperti yang tadi gitu. Oke, baik Bu Heni, kira-kira walaupun terlambat, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin belajar menggunakan Facebook Watch lagi, Bu Heni? Ya, halo Mas. Yo, Bu Heni, ya. makin cerah aja sih. Belum nyampe, belum mandi. Ya awal-awalnya kan karena nggak ngikutin karena terlambat. Mau nanya itu Mas, Ya. Kalau bikin Facebook page itu beda akun nggak sih sama pribadi punya? Sebetulnya beda ya? Sama Bu, sama. Oh sama. Jadi kalau kita mau bikin, ibaratnya gini ya, kalau misalkan kita bikin, Ibu punya WhatsApp bisnis kan ya, punya WhatsApp bisnis ya. Ya. Kalau kita mau
pakai WhatsApp bisnis pasti nggak bisa pakai WhatsApp yang biasa. Pasti salah satu ya. Oh gitu. Nah, itu kalau WhatsApp. Yang Tapi kalau Facebook kita bisa double. Misalkan kita nama Facebook kita Yoris misalkan. Nah, saya mau bikin nih halaman gitu ya, fanspage. Saya mau bikin madu lebah misalkan. Nah, jadi kita bisa punya 2 akun nih, berarti gitu Bu. Namanya kita punya akun Yoris, kita juga punya akun madu gitu. Nah, jadi ada 2. Terus juga kalau kita mau bikin kedua gitu ya. iya, jadi kita punya 2 gitu. Tapi kalau ibu mau bikin misalkan bakso urat, misalkan. Nah, jadi kita punya akun 1, punya akun 2, punya akun 3. Nah, yang ini nggak bakal hilang, yang ini juga nggak bakal hilang. Makanya kalau orang yang suka buka Facebook atau bikin konten di video Facebook, dia ini bukan hobi, tapi lebih mencari pundi. Sama kayak IG ya Mas ya, yang buat bisnis sama yang buat biasa gitu ya. Sama ya kayak gitu. Tapi bedanya kalau di Facebook ini dia bisa jadiin uang Bu. Oh. Jadi kalau kita mau bikin channel YouTube misalkan, kita bikin channel YouTube, cuman 1 doang channelnya kan. Kalau kita di Facebook bikin halaman, kita punya banyak channel Bu. Entah yang untuk konten madu, untuk konten bakso. Nah, setiap halaman-halaman tersebut uangnya beda-beda gitu. Ada yang dari bakso dapat 500.000, dari madu dapat 500.000 gitu ya. Makanya kalau banyak orang bikin halaman gitu ya, kontennya ada yang namanya politik apa dan sejenisnya gitu. Nanti dia dapat nih dari halaman politik berapa, ini berapa gitu. Jadi sebetulnya ini juga bisa dijadikan sebagai ladang sih gitu. Jadi lebih mudah menggunakan Facebook, lebih mudah dibandingkan YouTube sebetulnya. Karena kita lebih banyak ngejaringnya lebih banyak gitu. Misalkan kalau kita mau bikin konten tentang madu gitu misalkan. Nah, udah ini khusus madu. Ada cerita tentang bakso, udah ini khusus bakso gitu. Tapi kalau kita di YouTube kan cuman campur, misalkan Yoris Channel. Nah, nanti di dalamnya ada madu, ada bakso. Jadi namanya tetap satu, Yoris doang gitu ya. Tapi kalau di Facebook betul-betul full gitu. Jadi kita lebih bisa mengkotak-kotakan penonton-penonton kita gitu. Lebih mudah gitu. Jadi peluangnya sangat besar Bu. Makanya orang sekarang lagi rame yang main game gitu ya. Itu pendapatannya banyak sekali dibandingkan YouTube. Iya, main game tuh suka ngajak-ngajak tuh temen. Iya Bu. Nah, hobi. Apalagi yang sawer-saweran sekarang tuh banyak sekali. Jadi di Facebook banyak sekali peluangnya sangat besar dibandingkan YouTube. Kalau melihat kondisi sekarang ya, banyak banget keuntungannya saat kita bikin fanspage. Makanya kalau kita mau upload tentang promo, entah mau tentang konten, lebih baiknya di halaman, jangan di profile. Atau kita juga bisa berbagi dari halaman yang kita buat, misalkan kita upload di halaman, nah terus kita teruskan di profil Facebook kita, nah itu juga lebih baik gitu. Apalagi kalau di share juga nggak hanya melalui Facebook, di halaman kita share ke WA, kita share ke Instagram, wah itu jaringnya mungkin banyak gitu. Karena orang kebanyakan nonton dari eksternal gitu. Nggak, misalkan kalau kita upload di YouTube, bisa aja yang nonton YouTube itu dapatnya dari Facebook. Oh gitu. Gitu. Tapi memang pastikan juga judulnya harus tepat ya gitu, tepat. Jangan sampai typo. Kalau huruf besar semua, huruf kecil semua. Yang penting konsisten gitu. Kalau di halaman, kalau kita mau bikin konten madu, udah madu konsisten. Kita mau bikin konten bakso, di halaman bakso, udah konsisten gitu. Jadi ngejaringnya enak. Oh ini konten khusus untuk orang yang suka makan bakso. Udah orang yang suka makan bakso tuh nonton. Oke, saya mau bikin halaman yang isinya tentang madu. Nah, orang yang suka madu nonton. Jadi ada barisan-barisan khususnya mereka. Jadinya enak. Kalau di YouTube, iya betul. Kalau di akun tapi beda ya Mas ya. Maksudnya yang kita punya privasi punya kan. Kalau yang halaman itu kita harus publik ya Mas ya? Iya, publik. Tapi privasi kita tetap terjaga gitu.
yang privasi mah tetap privasi mah nggak apa-apa kan Iya, ya. betul. Betul. Oh. Iya. Soalnya Kecuali kan kita ya. juga mah apa kalau Facebook yang kita punya pribadi nih kita publikin. Soalnya kadang suka banyak yang nge-hack gitu ya. Iya. Sering banget dihack. Kalau halaman biarin ya karena bisnis gitu ya. Hmm. Ya. Tapi lebih enak sih Bu kalau Bisa halaman. gitu. Ya? Bisa disetting gitu ya Mas ya. Bisa Bu, pasti bisa karena memang Facebook sekarang beda sama ya buat halaman publikin, terus yang privasi kita tetap yang pribadi punya yang privasi gitu bisa tetap ya. Iya, bisa. Bisa disetting gitu. Jadi tergantung sih kebutuhannya ya. Kalau kita saya mau punya profil Facebook saya nggak mau saya campur-campurin sama konten madu dan bakso, saya nggak mau gitu. Ya bisa kayak gitu Bu. Gitu. Jadi Ibu kalau mau bikin konten halaman madu gitu ya, kalau mau bikin halaman tentang madu, ya udah jangan di-share ke profil Ibu gitu. Jadi biarkan si madu ini mencari orang-orangnya yang suka madu. Di halaman ya. Gitu. Jadi halaman itu sangat penting kalau kita mau nge-share daripada kita upload di profile gitu ya. Jadi pastinya juga agak kurang privasi kita juga kurang enak gitu kan. Nggak nanti ini upload saya lagi jalan-jalan gitu tapi tiba-tiba dia jualan bakso gitu kan, jadi nggak konsisten. Kalau kita bikin halaman kan fokus gitu, udah isinya bakso semua, isinya madu semua, jadi yang masuk konten kita pasti nggak lain yang suka bakso doang, yang suka madu doang gitu. Jadi lebih fokus di kotak-kotak. Luar biasa banget sih sebenarnya kalau pakai Facebook post. Dan penontonnya banyak loh Bu sekarang, dibandingkan kalau kita nonton yang sekarang lagi rame itu misalkan podcast Deddy Corbuzier yang nonton 3 juta gitu ya sehari, tapi kalau di Facebook bisa puluhan juta yang nonton. Jadi banyak sekali keuntungannya kalau kita upload di Facebook sebetulnya. Ya. Makanan ya. Iya, ditambah lagi yang make itu kebanyakan orang tua gitu. Jadi kalau anak muda kan sibuk sama kesibukannya masing-masing ya. Jadi nggak sempet sampai buka HP juga jarang gitu. Tapi kalau orang tua kan pasti ya. Apalagi kalau malam, apalagi kalau libur pasti nggak jauh dari nonton-nonton video, motivasi dan sejenisnya gitu ya. Apalagi yang kalau orang tua pasti sukanya kalau mau motivasi, religi, masak-masak, nah, itu suka banget gitu. Jadi peluangnya sangat besar. Kita udah nyoba juga pas bikin Facebook Page gitu ya. Tapi kadang dia suka nawarin per bayar ya. Ini ya. Itu sebetulnya tergantung kita Bu. Tergantung kita. Ada istilahnya namanya tuh CEO dan juga SEM. Nah, kalau orang yang misalkan kita jualan bakso, misalkan bakso pentol nama halamannya, bakso pentol. Nah, kenapa sih yang nonton dikit bakso pentol gitu ya? Karena dia nggak pakai CCO sama CCM-nya. Jadi dia pakai iklan berbayar. Saya mau bayar iklan di Facebook aja yang berbayar gitu supaya orang-orang suka nonton iklan saya gitu. Padahal kita nggak harus bayar menggunakan iklan ini, asalkan kita tahu CEO sama SEM ini. CEO itu Search Engine Operation dan SEM itu Search Engine Marketing. Jadi misalkan kalau Ibu buka Google gitu ya, buka Google cara membuat bakso. Nah, pasti kan ada yang di atas websitenya, ada yang paling bawah, ada yang sampai halaman 10, 20, 30 baru ketemu gitu. Nah, kalau yang awal dibuka gitu ya, pas kita buka bakso tuh yang paling atas, nah dia CEO-nya ini tepat gitu. Jadi ibaratnya dia tahu kata kuncinya dia tahu kata kunci supaya orang-orang nyari konten dia. Jadi kata kuncinya tepat lah gitu. Misalkan seperti yang dibilang tadi sih ya, kalau misalkan bakso pentol Jakarta misalkan. Nah, jadi tujuannya adalah dia saat bikin CEO ini, Search Engine Operation-nya ini, tujuannya adalah untuk orang Jakarta yang mau nyari pentol. Itu targetnya dia. Kebayang nggak Bu kira-kira?
Belum ya? Iya. Jadi sebetulnya apa sih namanya, kita nggak harus berbayar, kita nggak harus berbayar gitu. Kita harus bisa maksimalkan CEO kita. Nanti saya bahas di CEO itu kenapa sih kita pakai CEO, search engine operation gitu ya. Kalau kita misalkan nyari helm apa gitu ataupun apa gitu, langsung nongol yang paling atas gitu. Nah, kita akan belajar gimana caranya konten saya tuh paling atas gitu. Kalau yang paling atas kan pasti kemungkinan besarnya diklik kan, tapi kalau di halaman tertentu boro-boro paling 2 halaman juga nggak bakal dicari gitu kan, cari lagi yang lain gitu, kata kuncinya ganti gitu. Jadi kalau kita misalkan nyari di sini misalkan nyari mana tuh bisa jadi terang gitu. Apa bu? Triknya Mas, jadi ke atas gitu. Iya, nah itu nanti kayak kalau bahasnya sih panjang sih. Facebook page saya juga nggak aktif, cuman berapa kali doang, habis kayaknya. Ini memang mesti konsisten juga kali ya. Memang harus konsisten sih. Setiap apapun yang kita buat tuh memang harus konsisten sih, nggak bisa langsung banyak gitu, mungkin sebulan, 2 bulan, bahkan setahun baru bisa banyak penontonnya gitu. Misalkan kalau ibu buka Facebook misalkan, ibu punya teman namanya Rita Sugiarto misalkan ya, misalnya. Nah, pas kita cari gitu kan banyak tuh orang yang namanya Rita Sugiarto ya. Wah, bukan yang ini namanya. Oh, bukan yang ini namanya gitu ya. Kalau dia tahu kata kuncinya, pasti teman ibu pasti namanya bisa paling atas. Oh, ini namanya paling atas gitu kan. Karena yang namanya Rita Sugiarto kan banyak ya. Namanya Rita Sugiarto banyak kan ya. Nah, kalau kita tahu kata kunci apa? Banyak artis-artis juga ya. Iya, betul Bu. Jadi artis-artis juga sama, pasti dia SEO-nya ini sama SEM-nya ini dia pakai dengan baik gitu. Jadi sebetulnya kuncinya itu, kita sebenarnya nggak harus berbayar, asalkan kita tahu kata kunci yang kita buat apa gitu. Tujuannya ke siapa gitu. Kalau kita mau bikin bakso pentol Jakarta misalkan, jadi target kita adalah orang yang nyari pentol tapi tinggalnya di Jakarta gitu. Kalau kita cuma nulis bakso pentol enak, wah siapa itu targetnya, bingung kan. Bakso pentol emang enak gitu kan, kecuali kalau dia tips membuat bakso pentol dari madu gitu kan, kayak gitu, itu juga bisa kita buat gitu. Jadi kita harus bisa, jangan sampai lupa, karena kan ada namanya, kalau ibu ini pasti subjek, predikat, objek, keterangan. Itu ternyata buat judul itu penting gitu. Menentukan sebanyak apa orang nonton gitu. Menentukan apakah konten kita di atas, apa konten kita di bawah gitu. Kalau kita jelek penulisannya pasti bisa di halaman paling belakang. Tapi kalau penulisannya tepat gitu, pasti bisa di halaman pertama, apalagi di halaman yang paling atas gitu. Iya. Jadi sebenarnya tergantung kita sih gitu, trik-triknya gitu. Iya sih. Dan juga jangan sampai lupa kalau apa Bu? Iya. Waktu itu Bu Desi pernah bilang, kalau di TikTok followernya lebih baik-baik katanya. Tapi kalau di Facebook, di IG pada pelit. Emang sebetulnya kalau di media sosial itu kalau saya lihat ya kalau saya lihat ibaratnya kalau media sosial tuh kayak negara gitu loh Bu. Jadi misalkan Twitter, ini Facebook, ini TikTok. Nah, di Twitter ini ntar orangnya suka emosi. Di Facebook ini tipikal orang yang lemah lembut. Nah, ini yang di TikTok tipikal orang yang pendiam. Nah, jadi setiap media sosial itu ternyata ibarat negara gitu ya. Jadi setiap media sosial itu ada watak-wataknya sebetulnya ya. Wah, kalau saya buka Instagram, komentarnya pedes-pedes. Kalau saya buka Twitter, komentarnya sangat motivasi dan sejenisnya gitu. Jadi
tergantung kita sih Bu. Jadi itu juga salah satu hal yang menentukan sebanyak apa gitu ya. Makanya kalau kita upload berbau hal politik misalkan di Instagram, karena yang ngandungin banyak anak muda yang pikirannya masih sangat kritis, banyaklah yang nonton gitu. Tapi kalau kita taruh di Twitter beda lagi hal gitu. Iya sih. Jadi sebetulnya ya, makanya kalau dari situ kita bisa lihat ya, kalau kita upload di Facebook kan penggunanya kebanyakan orang tua ya. Nah, kira-kira Ibu bisa tahu orang tua tuh, saya misalkan sebagai orang tua, saya tuh mungkin suka konten-konten religi gitu ya. Nah, itu kalau kita kasih konten religi, nah tepat tuh gitu kan. Banyak yang nonton pasti. Tapi kalau kita kasih konten yang anak-anak gitu ya, atau kalau bukan anak-anak sih ya, mungkin game gitu ya, untuk targetnya orang tua yang nonton dikit. Jadi sebetulnya kita harus tahu gitu ya, kalau Facebook itu wataknya orangnya kayak gimana, pedes-pedes apa enggak, kalau di Instagram diem-diem apa enggak gitu. Jadi sebetulnya dari situ kita bisa ketahui ya. Jadi media sosial lah, kita biasa pakai media sosial lagi mau lihat beranda gitu. Ternyata mereka itu isinya orang-orang yang sekelompok gitu ya, kayak ibaratnya tadi yang di apa sih namanya, karena alasan menggunakan Twitter apa, Facebook apa, dan sejenisnya apa gitu. Pasti ada dasarnya gitu. Entah komentarnya pedes-pedes atau komentarnya lemah lembut dan sejenisnya gitu. Tapi kalau kita sebagai pembuat di Facebook Watch, nah kita sudah tahu nah. Jadi seperti yang dibahas tadi, kalau si pengguna Facebook kebanyakan konten yang disuka ya, makanan dan kecantikan kebanyakan, dan usianya rata-rata dewasa, kebanyakan di umur 25 sampai 34 tahun ya, mungkin udah punya anak satu atau dua. Bayang ya Bu kira-kira? Ya Mas, bayang. Tapi Ibu pernah punya fanspage kan ya di itu ya, halaman di Facebook ya? Apa Mas? Punya halaman di Facebook ya? Punya, cuman nggak aktif. Katakan itu kita juga mesti ini ya Mas ya, mesti ngajak teman juga ya? Enggak juga. Mesti kita ajakin temenan lagi gitu kan, karena kan kita beda kan sama yang akun pribadi itu ya. Iya, itu nggak ngajak temenan sih, lebih ke nyari subscriber ya. Iya. Makanya konten-kontennya ya kalau nggak jauh dari makan. Teman-teman yang kita punya yang di pribadi itu kita mesti ngajakin juga ya? Enggak juga sih, enggak juga sih. Jadi Ibu di fanspage ini Ibu bisa cari teman baru, misalkan di profil Ibu punya teman namanya Ayu gitu ya, Ayu Sapitri misalkan. Nah kalau di fanspage Ibu nggak harus ngajak si Ayu Sapitri ini, cari orang lain juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngajak dia, ajak deh, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kalau memang Ibu pengen membutuhkan privasi, ya udah cari yang baru aja, karena memang fanspage itu cara cepet Bu, dapetin 5.000 itu ya, memang khusus buat peluang bisnis gitu ya. Iya. Alami gitu ya. Iya betul. Lebih concern gitu, jadi Ibu lebih fokus buat menjalankan atau meningkatkan bisnis di fanspage ini gitu. Saya juga lagi belajar, ini saya lagi Tokped sekarang, mau bikin Tokped online shop. Oke. Baik Bu Heni udah luar biasa ya. Coba lagi. Tapi sebenarnya lebih bagus videonya, video tentang ini ya Pak Mas ya, maksudnya dari kitanya sendiri gitu yang peradain produk, kayak si Mom Dwi tuh pintar banget dia, karena ada waktu juga ya. Saya kan nggak punya waktu. Memang kalau kita jalanin fokus sih dapetnya luar biasa sih Bu ya. Apapun yang fokus gitu ya, nggak ngebohongin sih usahanya. Tapi setidaknya kita bisa tahu peluangnya ya, Facebook Reel karena lagi rame-ramenya dan kebanyakan orang nonton tentang makanan sama tentang kecantikan. Dan kebetulan kalau di HDI kan memang makanan ya, suplemen.
dan juga kecantikan di skin. Jadi cocok banget kalau kita taruh di Facebook. Lihat yang lagi ngetren gitu ya Mas ya. Nah itu juga bisa tuh Bu. Misalkan sekarang lagi rame si Rehan ya, Rehan misalkan. Iya. Nah itu juga bisa kita gabung tuh, misalkan alasan si Rehan makan madu, Rehan berpendapat bahwa madu di HD itu enak gitu. Wah, udah itu banyak gitu. Kita bisa ambil kata kuncinya, iya. Jadi lebih ke apa namanya ya? Ya melihat itu peluang besar banget sih. Gitu. Luar biasa banget. Peluangnya besar ya, cuman kayak dari diri kita sendiri, Mas. Memang semuanya dari diri kita sendiri lagi sih. Nggak bisa lepas gitu. Kalau kita nggak konsisten. Iya, peluangnya banyak. Kadang kita ngatur. Iya. Nggak sempat bikin-bikin. Oke.